Ut to yacht to dong to the good to the rummy. Ini adalah kisah tentang seorang gadis pindahan bernama Nozaki. Ia menjadi pusat pembulian dengan alasan orang yang disukai Taeko menyukai dirinya. Nozaki sulit mendapat teman karena semua siswa di sekolah itu adalah teman sedari kecil. Meski diketuai Taeko, ia hanya melihat dan mengatakan bahwa ia tak terlibat dengan pembulian itu. Mereka pergi meninggalkan Nozaki yang terluka dengan penuh tawa. Sepulang sekolah, ia disambut oleh keluarga yang sangat mencintainya. Hal itu menjadi obat untuknya agar terus bertahan. Sang ayah melaporkan tindakan pembulian itu, namun guru memilih untuk diam karena sekolah akan ditutup selamanya usai kelulusan. Dan ia tak ingin menggubris masalah apapun, dan hal itu justru membuat Nozaki akan terus dibully. Sekembalinya, sang ayah ditendang oleh segerombolan siswa, dan itu membuat punggungnya terluka. Nozaki meminta maaf atas perilaku teman-temannya itu, namun sang ayah langsung membalas maaf karena ialah yang membawa keluarganya ke desa itu untuk kepentingan kerja. Mereka meminta Nozaki untuk tidak pergi sekolah, dan mereka bisa meminta izin sakit hingga masa ujian datang. Di sekolah, Taeko dan teman-temannya yang kehilangan Nozaki beralih membuli Rumi. Mereka mengancamnya untuk membawa Nozaki kembali sekolah, dan jika tidak, maka Rumilah yang akan menjadi pusat pembulian mereka. Rumi mendatangi Nozaki dan memohon agar Nozaki kembali sekolah, karena jika Nozaki tidak kembali, kehidupan sekolahnya akan terasa sangat menyakitkan. Dan dengan berat hati, Nozaki menolaknya. Rumi kemudian pergi sembari membawa kaset musik Nozaki sebagai bukti bahwa ia telah mencoba. Setelah itu, Rumi resmi menjadi pusat pembulian teman-temannya. Hari itu, Nozaki mengajak sang adik berjalan-jalan. Ia bertemu dengan Aiba yang menyukainya, yang juga merupakan alasan mengapa ia dibully. Meski begitu, Nozaki tak merasa marah karena Aiba adalah orang yang baik dan tak pernah melukainya. Sang adik kemudian meraih kamera Aiba dan meminta untuk memotret ia dan kakaknya. Berbeda dengan Nozaki, Rumi secara langsung dibully oleh Taeko. Dalam perbincangan itu, Rumi yang ditanya bahwa ia juga membenci Nozaki mengatakan dengan lantang bahwa ia ingin membunuhnya. Ibu terpukau dengan foto yang dipotret Aiba. Nozaki kembali pergi bersama Aiba setelah meninggalkan sang adik di rumah. Sang adik memberinya sebuah kalung yang ia buat sendiri untuk kakak tercintanya. Mereka kemudian pergi melihat sungai sembari bercerita tentang salju yang akan turun sebentar lagi. Di sana, Aiba menggenggam Nozaki, sebuah tanda bahwa dirinya menyukai Nozaki. Mereka menghabiskan hari itu dengan bahagia dan berlarian di tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, Nozaki melihat dua teman sekolah yang dulu membulinya. Ia kemudian terkejut dengan kobaran api yang berasal dari rumahnya. Ia berlari sekuat tenaga dan ia melihat rumahnya telah terbakar tak bersisa, bersama dengan keluarga juga adik tercintanya yang masih di dalam sana. Ia mencoba menerobos, namun Aiba dan petugas menghentikannya. Aiba kemudian berlari masuk untuk menggantikan Nozaki. Aiba keluar dengan sebuah tubuh tak berbentuk, yang ternyata itu tubuh sang adik yang masih mencoba untuk hidup. Setelah kejadian itu, Nozaki kehilangan orang tua yang dicintainya, dan sang adik terbaring koma dengan tubuh penuh luka. Kakek datang ke desa untuk menemani Nozaki, dan ia akan tinggal bersamanya hingga hari kelulusan. Di sekolah, Rumi dan teman-temannya berkumpul dan saling menyalahkan tentang pembakaran rumah beserta manusia yang mereka lakukan. Mereka takut, sedih, juga terbebani dengan pembunuhan pertama mereka. Nozaki kembali ke sekolah dan ia kehilangan suara pasca trauma. Kejadian itu membuatnya sangat terluka, dan hanya adiknya lah yang menjadi alasan agar ia bisa bertahan dan tak gila.
Sepulang sekolah, Nozaki kembali diajak ke bukit belakang, tempat ia biasa dibully. Di sana, Rin mencoba meminta maaf dan mengatakan semuanya. Namun Asaki langsung menghentikannya dan memintanya untuk diam. Tachibana kemudian membulinya, lalu meminta Nozaki untuk membunuh dirinya sendiri. Ia yakin bahwa Nozaki telah tahu ia dan teman-temannya lah yang membakar rumah Nozaki. Dan Tachibana meminta Nozaki untuk mati atau ia akan membunuhnya. Saat itu, Nozaki yang tak bisa menahan amarah dari hatinya tentang pembunuh keluarganya yang masih menghina orang yang mereka bakar, membuat Nozaki kehilangan kendali dan ia membunuh mereka bertiga saat itu. Di sekolah, Toga dan teman-temannya mulai merasa cemas dengan 3 temannya yang menghilang. Ketika pulang sekolah, Toga bertemu dengan Nozaki. Nozaki langsung menusuknya dan ia memburu Toga yang terluka. Hingga Toga terjatuh ke tepi tebing dan hal itu membuat kakinya patah. Nozaki kemudian meninggalkan Toga yang tak bisa bergerak untuk mati tertimbun salju. Setelah kehilangan Rin, Toga, Tachibana, dan Asaki, Ken dan Maru mulai sadar bahwa Nozaki lah yang membunuh mereka dan mereka memperingati Rumi tentang hal itu. Dan esok harinya, mereka akan memburu Nozaki. Di tengah hujan salju, Ken menembak Nozaki. Bidikan itu meleset dan Nozaki berhasil bersembunyi. Maru berhasil menjatuhkan Nozaki dan ia kemudian mengancamnya dengan pistol. Ia hendak melampiaskan hasratnya, namun Nozaki kemudian meraih tang dan memotong hidung Maru. Bertepatan dengan Ken yang menemukan mereka, dan ia langsung menembak Nozaki, dan untuk kedua kalinya, tembakan itu salah sasaran. Hal itu membuat Ken hilang kendali, dan ia berlari ke arah Nozaki yang langsung membelah perutnya, dan detik itu, mereka mati di tengah salju yang menimbun mereka. Di kantor polisi, para orang tua dan guru mulai berkumpul dikarenakan anak mereka yang hilang dan tak ditemukan sampai saat ini. Keesokan harinya, Aiba mendatangi Nozaki dan ia mengajak Nozaki kembali melihat sungai. Di sana, Nozaki tak mampu menahan kesedihannya yang ia tahan selama ini. Ia menangis sembari menggigit bibir hingga berdarah, dan dalam kesedihan itu, Aiba memeluknya. Dan ia berjanji akan menjaga Nozaki selamanya. Di rumah, Aiba mengatakan pada neneknya bahwa setelah lulus nanti, ia akan pindah ke Tokyo dan hidup bersama Nozaki. Malam itu, Rumi pergi ke bukit belakang dan ia melihat mayat 3 temannya di sana. Ia mencoba menghubungi Taiko dan mengatakan semuanya. Namun Taiko tak peduli karena ia tak terlibat dengan pembakaran itu. Dan terkuaklah bahwa selama ini ia tak pernah ingin membuli Nozaki, juga tentang Rumi yang ternyata mencintai Taiko. Saat itu, ketika Rumi berkata ia akan membunuh Nozaki, ia membawa sebuah drum minyak dan hendak membakar rumah Nozaki. Semua orang kala itu ikut, kecuali Taiko. Rumi melakukan itu untuk membuat dirinya hebat di hadapan Taiko, dan berharap Taiko bisa menerima cintanya. Hal itu justru membuat Taiko terluka dan ia merasa bahwa dirinya yang diam kala itu telah menghancurkan hidup orang yang dahulu sangat berarti baginya. Taiko kemudian mengambil kaset yang dulu dibawakan Rumi dari Nozaki dan ia pergi menemui Nozaki. Ia lalu mengembalikan kaset itu dan kemudian mereka bercerita tentang masa lalu. Di masa lalu, Taiko dan Nozaki sangat dekat. Mereka selalu bersama, bercanda dan menghabiskan waktu berdua dengan bahagia. Mereka saling bermimpi, juga berbagi cerita tentang cita-cita. Dan ternyata, selama ini Taiko tak pernah marah tentang Aiba yang menyukai Nozaki. Dan ia pun tak pernah menyukai Aiba. Ia marah karena sejak kedatangan Aiba, Nozaki mulai jauh darinya. Satu-satunya sosok yang selama ini ternyata ia anggap lebih dari sahabat. Dan Nozaki lah yang sebenarnya ia cinta. Di akhir perbincangan itu, Nozaki menyemangati Taiko tentang mimpi-mimpinya
Dan hal itu membuat Taeko sangat tersentuh, dan ia berlutut meminta maaf karena telah diam selama ini. Dalam perjalanan pulang, Taeko bertemu dengan Rumi yang mengamuk dan langsung menusuknya. Rumi marah karena cintanya tak berbalas, juga karena Taeko yang lebih mempedulikan Nozaki daripada dirinya yang tak dianggap sama sekali. Taeko kemudian terkapar dengan tusukan di dada, juga tangannya yang hancur. Malam itu, Nozaki mendapat telepon dari Aiba, dan ia mengatakan bahwa ia telah mendapat izin sang nenek. Lalu ia mengajak Nozaki untuk hidup bersama di Tokyo. Nozaki menolak karena bagaimanapun ketika musim semi tiba, semua mayat akan ditemukan dan ia akan menjadi tersangka pembunuhan. Penolakan itu membuat Aiba mengamuk dan ia menganggap Nozaki lebih memilih bersama kakeknya daripada dirinya. Aiba menceritakan penolakan itu pada sang nenek yang terkapar penuh darah. Ternyata Aiba adalah seorang psikopat yang melakukan apapun untuk cintanya. Keesokan harinya, Nozaki yang pergi melihat keadaan sang adik terkejut dengan keberadaan Rumi yang ingin kembali membakar adiknya. Ia berhasil mengagalkan pembunuhan itu dan Rumi lari meninggalkannya. Setelah itu, Nozaki bertemu dengan Aiba yang baru saja dari rumah kakeknya untuk menanyakan keberadaannya. Tiba-tiba, suster memanggilnya dikarenakan kakeknya telah diserang di saat Nozaki di rumah sakit. Hal itu membuat Nozaki teringat akan Aiba yang baru saja mengatakan bahwa ia dari rumah kakeknya. Nozaki berlari menyusul Aiba dan memintanya menunjukkan tangannya. Aiba membuat alasan bahwa darah itu adalah darah dari neneknya saat ia meminta izin, dan hal itu ia lakukan demi cintanya. Di tengah perbincangan itu, Rumi datang lalu menceritakan tentang bagaimana ia membakar ibu Nozaki dan tentang bagaimana ayahnya ditembak dan dibakar sembari memeluk adik kecilnya yang mungil. Nozaki sangat terluka mendengar itu dan ia berlari menuju Rumi untuk membuatnya berhenti bicara. Aiba yang melihat Nozaki terluka langsung menghajar Rumi hingga jatuh dan kemudian ia membunuhnya. Nozaki mendapat sebuah foto dari tas Aiba dan foto itu memperlihatkan sang ayah yang sedang memeluk sang adik untuk melindunginya. Aiba beralasan bahwa itu adalah kejadian heroik yang harus ia abadikan. Ia mencoba meyakinkan Nozaki untuk bisa menerima alasan ia memotret itu. Namun hal itu justru membuat Nozaki semakin terluka karena orang yang dicintainya menganggap kematian keluarganya sebagai hal yang wajar dan lucu untuk diceritakan. Nozaki kemudian menarik pisau di perutnya dan ia ingin membunuh Aiba saat itu juga. Aiba kemudian mengajar Nozaki hingga terkapar lemah, sembari mengatakan bahwa ia akan melindunginya. Ia kemudian mengambil kameranya dan meminta Nozaki untuk hidup bersamanya. Aiba kemudian memintanya tersenyum, lalu memotretnya. Untuk terakhir kalinya, Nozaki mencoba berjuang untuk hidup, namun kondisinya yang telah sangat terluka, baik raga dan jiwa yang tak bisa disembuhkan lagi, membuat Tuhan meminta Nozaki untuk berhenti. Kemudian Nozaki berhenti saat itu dan pergi menemui keluarganya di surga. Film ditutup pada hari kelulusan sekolah. Taeko berhasil bertahan dan ia bisa melanjutkan mimpinya di Tokyo. Ia menyesal karena satu perasaan yang tak bisa ia sampaikan dan ikhlaskan berakhir pada kehilangan yang sangat menyakitkan.